Di balik ketenaran Jay Itzes, inilah strategi tersembunyi yang membuat Venezia mendekati mimpi Serie A. Apakah ini langkah menuju kesuksesan? Drama tersembunyi di balik kontrak Marcelino Ferdinand di KMS Kadeinze. Apa yang diam-diam dipersiapkannya? Apakah ada kejutan besar menanti? Justin Hubner, mastermind di balik kemenangan. Strategi seru untuk timnas Indonesia menggulung Irak dan Filipina merebut puncak grup F. Mengungkap misteri tersembunyi apa yang sebenarnya terjadi dengan rumput GBK, PSSI mengklaim kualitas terbaik, namun ada yang tak terungkap. Ledakan kontroversi. Emil Audero menggemparkan dengan pernyataan tak terduga ketika terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apa yang dia ungkapkan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Di balik ketenaran Jay Itzes, inilah strategi tersembunyi yang membuat Venezia mendekati mimpi Serie A. Apakah ini langkah menuju kesuksesan? Tim Venezia yang diperkuat oleh Jay Itzes selangkah lagi promosi ke Serie A setelah berhasil menahan imbang Cremonese. Pada leg pertama final playoff Serie B antara Cremonese dan Venezia yang berlangsung Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang di Stadion Giovanni Zini. Jay Itzes bekerja keras mengawal pertahanan Venezia sejak awal pertandingan menghadapi serangan ofensif dari tim lawan. Sebagai tim tamu, lini belakang Venezia berhasil meredam 6 peluang Cremonese sepanjang babak pertama. Sementara itu Venezia menciptakan 3 peluang, namun tidak ada yang berujung gol. Skor tetap 0-0 hingga turun minum. 1 menit setelah babak kedua dimulai, Cremonese hampir mencetak gol, tetapi tendangan bebas Nicolas Pirini mengenai mistar gawang. Pada menit ke-57, lini belakang Venezia yang dipimpin oleh Jay Itzes kembali tampil solid dengan memblok tembakan pemain Cremonese. Kerja keras pertahanan Venezia akhirnya membuahkan hasil dengan mencatatkan clean sheet. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kinerja para bek, tetapi juga performa luar biasa kiper Jesse Joronen yang membuat 11 penyelamatan. Hasil imbang ini membuat persaingan untuk mendapatkan tiket promosi ke Serie A semakin ketat. Kedua tim memiliki peluang yang sama besar untuk meraih 1 slot terakhir promosi. Pertandingan leg kedua akan berlangsung pada Minggu 2 Juni mendatang, dengan Venezia menjadi tuan rumah di Stadion Pierluigi Penzo. Pemenang dari leg kedua ini akan menemani Parma dan Como yang sudah lebih dulu promosi ke Serie A. Drama tersembunyi di balik kontrak Marcelino Ferdinand di KMS Kadeinze. Apa yang diam-diam dipersiapkannya? Apakah ada kejutan besar menanti? Marcelino Ferdinand tampak merahasiakan masa depannya di klub Belgia KMS Kadeinze. Menurut Transfermarkt, kontrak Marcelino dengan KMS Kadeinze akan berakhir pada Juni 2024. Bergabung sejak Januari 2023, Marcelino belum mendapatkan banyak kesempatan bermain. Ia baru tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Kalau soal masa depan saya masih rahasia, kata pemain berusia 19 tahun ini saat ditemui wartawan. Saat ini Marcelino sedang memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga terakhir di grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno 6 Juni mendatang. 5 hari kemudian, mereka akan menghadapi Filipina di tempat yang sama. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Marcelino mengungkapkan bahwa latihan yang dimulai lalu Selasa difokuskan untuk meningkatkan kebugaran fisik pemain. Latihan awal kedatangan hari pertama pasti fokus recovery, tapi sambil fisik juga ini untuk memulihkan kondisi anak-anak yang baru selesai musim, jelas Marcelino. Jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia dijadwalkan akan mengadakan laga uji coba melawan Tanzania. Menurut Marcelino, timnas Indonesia akan memanfaatkan pertandingan melawan Tanzania untuk membangun chemistry. Meskipun begitu, Marcelino tetap berambisi untuk mengalahkan Tanzania.
Dalam peringkat FIFA, Tanzania saat ini berada di posisi ke-119, sementara timnas Indonesia berada di urutan ke-134. Yang pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk negara, tegas Marcelino. Justin Hubner, mastermind di balik kemenangan. Strategi seru untuk timnas Indonesia menggulung Irak dan Filipina, merebut puncak grup F. Bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner mengajak rekan-rekannya untuk mengalahkan Irak dan Filipina agar bisa finish sebagai pemuncak grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada 6 Juni, sementara laga melawan Filipina akan diadakan pada 11 Juni 2024. Dalam menghadapi pertandingan-pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya memerlukan tambahan 3 poin untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi, Justin Hubner bertekad membawa timnas Indonesia mengalahkan Irak dan Filipina sekaligus. Jika berhasil, tim Garuda akan melaju ke putaran ketiga sebagai juara grup. Saya ingin timnas Indonesia mendapatkan 6 poin. Hasil tersebut akan membuat kami melampaui Irak yang saat ini unggul 5 poin dari kami dan lolos sebagai pemuncak grup, ujar Justin Hubner seperti dilansir Yahoo Japan. Bek Cerezo Osaka tersebut juga mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Dia bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik setiap kali dipercaya tampil membela tim Garuda. Saya senang bisa terpilih masuk timnas Indonesia, senang rasanya bisa berjuang untuk negara saya, ucap Hubner. Saya merasa ini suatu kehormatan dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan berikutnya, tegas Hubner. Mengungkap misteri tersembunyi apa yang sebenarnya terjadi dengan rumput GBK, PSSI mengklaim kualitas terbaik, namun ada yang tak terungkap. PSSI yakin bahwa kualitas rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan berada dalam kondisi terbaik saat timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan terakhir putaran kedua. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani percaya bahwa rumput GBK akan tetap baik meskipun stadion tersebut baru saja menjadi tempat konser K-pop NCT Dream pada 18 Mei lalu. Kemarin saat acara kami bertemu dengan Direktur GBK. Direktur GBK siap siaga 24 jam untuk menjaga kondisi stadion, kata Vivin setelah mengikuti drawing grup Piala AFF U16. Dalam beberapa pekan terakhir, kualitas rumput GBK menjadi sorotan penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, kondisi rumput yang buruk dapat menghambat permainan, seperti yang terlihat pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada Maret lalu, di mana sirkulasi bola tidak berjalan dengan baik. Jadi kami percayakan kepada ahlinya, PSSI sudah menyerahkan perawatan rumput kepada GBK, dan GBK pasti memiliki tim yang siap, kata Vivin. Vivin juga berpendapat bahwa jika rumput di Stadion Madia GBK yang digunakan untuk konser Avenged Sevenfold dan kemudian 3 hari setelahnya digunakan oleh Timnas Putri Indonesia tetap dalam kondisi baik, maka hal yang sama juga diharapkan untuk GBK. Kemarin setelah konser Stadion Madia siap digunakan, saya pikir GBK juga tidak ada masalah, jelas Vivin. Sementara itu, pihak pengelola GBK melalui akun Instagram juga memamerkan kondisi rumput GBK yang terlihat hijau dan baik. Meski demikian, pihak pengelola GBK menyatakan bahwa mereka akan terus berupaya maksimal dalam sisa waktu sebelum pertandingan Indonesia melawan Irak pada 6 Juni agar rumput di GBK dalam kondisi terbaik. GBK People melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertandingan timnas sepak bola Indonesia. Kami mau update perkembangan kondisi rumput lapangan GBK saat ini. Pertumbuhan rumput masih akan terus berprogres, tulis akun Instagram resmi GBK. Ledakan kontroversi. Emil Audero menggemparkan dengan pernyataan tak terduga ketika terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apa yang dia ungkapkan?
Penjaga gawang dari Inter Milan, Emil Audero Mulyadi terus dikaitkan dengan kemungkinan dinaturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini menanggapi kabar tersebut dan membahas peluang dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia di masa depan. Peluang Audero untuk memperkuat timnas Indonesia masih terbuka karena ia belum pernah membela timnas Italia senior. Sejauh ini Audero hanya bermain untuk tim nasional kelompok umur Italia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu menyatakan bahwa PSSI membuka kesempatan bagi Audero jika ia ingin dinaturalisasi. Namun Erick menegaskan bahwa ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung dengan timnas senior Indonesia. Ya, saya memang keturunan Indonesia, saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya masih tinggal di sana. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, terutama saat liburan, dan saya akan lebih sering kembali, ujar Audero. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saat ini saya hanya memiliki paspor Italia, jadi kemungkinan itu belum ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permohonan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan membantu. Saat ini Audero sedang menentukan masa depannya di level klub setelah Inter Milan memutuskan untuk tidak mempermanenkannya setelah masa pinjaman dari Sampdoria berakhir. Audero dan istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Namun belum jelas apakah kehadiran Audero di kota di utara Italia tersebut untuk bernegosiasi dengan klub FC Como atau hanya sekadar liburan. Meskipun Como disebut-sebut akan menjadi tujuan berikutnya bagi Audero, manajemen klub telah membantah rumor tersebut. Pratama Arhan dari kegagalan menjadi kejayaan. Janji penuh emosi untuk tebus kesalahan kartu merah di debutnya bersama Suwon FC. Apa yang terjadi di balik layar? Pemain Suwon FC Pratama Arhan akhirnya berbicara setelah debutnya yang kurang berkesan, di mana ia mendapat kartu merah di laga debutnya. Debut kurang manis ini terjadi saat Suwon FC melawan Jeju United pada Minggu 26 Mei lalu, di mana Arhan masuk sebagai pemain pengganti. Namun ia membuat pelanggaran yang berujung kartu merah dari wasit. Akibat insiden tersebut, Arhan tidak masuk skuad Suwon FC saat melawan Daegu FC pada Rabu 29 Mei lalu. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan Sports Chosun, Arhan mengungkapkan perasaannya tentang debut yang kurang menyenangkan ini. Saya mendapat kartu merah di debut saya sangat kecewa dan sedih karena tidak bisa membantu tim akibat kartu merah tersebut. Namun, saya belajar banyak dari pengalaman ini. Ini adalah pelajaran yang akan meningkatkan kemampuan bermain saya di masa depan, kata Arhan. Arhan juga mengucapkan terima kasih kepada para fans yang selalu mendukungnya dan Suwon FC. Ia berjanji akan menebus kesalahan kartu merah di debutnya. Dukungan supporter memberikan saya kekuatan untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan saya dengan semangat yang lebih kuat, jelas Arhan Pratama. Saya akan fokus lagi di pertandingan mendatang dan membantu tim dengan performa terbaik. Saya ingin bermain lagi dan tentunya menebus kesalahan kartu merah ini. Jika saya mendapat kesempatan bermain lagi, saya janji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Suwon FC. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung juga memberikan dukungan kepada Arhan. Kim berharap Arhan dapat belajar dari kejadian tersebut agar menjadi pemain yang lebih baik di masa depan. Arhan mendapat kartu merah saat berusaha keras. Saya pikir itu adalah pengalaman yang berharga. Saya berharap dia dapat tumbuh ke level berikutnya melalui pengalaman ini, jelas Kim Eun-jung. Arhan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni ini. PSSI bongkar rahasia di balik keretakan hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Penasaran dengan kisahnya? PSSI melalui Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani memberikan klarifikasi terkait isu keretakan hubungan antara pelatih Shin Tae-yong dengan pemain Elkan Bagot. Vivin menegaskan bahwa tidak ada masalah antara keduanya. Sebelumnya, para penggemar timnas Indonesia sempat heboh akibat pernyataan Shin Tae-yong yang terdengar ketus. Saat ditanya tentang absennya Elkan Bagot dalam daftar pemain,
untuk menghadapi timnas Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini meminta media untuk menanyakan langsung kepada Elkan Bagot mengenai ketidakhadirannya bersama skuad Garuda. Isu keretakan hubungan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot pun muncul. Diduga masalah ini berawal ketika Elkan Bagot dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 melawan timnas Guinea U23, namun tidak memberikan respons. Namun Vivin Cahyani membantah adanya keretakan hubungan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Ia menjelaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja dan keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Tidak ada kabar, tidak ada isu yang signifikan, semuanya aman. Mengenai keikutsertaan dan pemilihan pemain itu adalah keputusan pelatih. Kami tidak intervensi apakah pemain masuk line up atau tidak, itu semua ada di tangan pelatih, kata Vivin Cahyani. Saat ini, Timnas Indonesia sedang mengadakan pemusatan latihan di Jakarta. Sebanyak 18 dari 22 pemain yang dipanggil sudah mengikuti latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Terkuak, 7 pemain pilihan untuk menguatkan timnas Indonesia pasca kekecewaan di Euro 2024. Siapakah nomor 1 yang bernilai fantastis? Ini daftar lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menyatakan membuka peluang bagi pemain diaspora di seluruh dunia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Siapapun yang memiliki darah Indonesia dan ingin membela serta mengibarkan bendera merah putih harus kita beri kesempatan sebanyak-banyaknya, ujar Erick Thohir di akun Instagramnya. Saat ini ada banyak pemain berbakat keturunan Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa. Kesempatan bagi PSSI untuk merekrut pemain-pemain ini cukup besar, terutama karena mereka baru saja gagal masuk ke skuad negara asal mereka di Euro 2024. Jadi, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut adalah 7 pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia setelah gagal tampil di Euro 2024 banding 7. Emil Audero. Ini bisa menjadi momen yang tepat bagi Emil Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di usianya yang sudah 27 tahun, Emil Audero belum juga dipanggil oleh timnas Italia. Secara usia, Emil lebih tua dibandingkan 3 kiper timnas Italia saat ini, yaitu Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, dan Alex Meret. Jadi, apakah Emil Audero siap bergabung dengan timnas Indonesia? 6. Mads Hilgers. Masih berusia 22 tahun, Mads Hilgers telah menjadi bek andalan FC Twente, tim yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda musim 2023-24. Sayangnya Mads belum dilirik oleh Ronald Koeman untuk mengisi lini pertahanan timnas Belanda. 5. Kevin Dix. Kevin Dix gagal masuk skuad timnas Belanda di Euro 2024. Berusia 27 tahun, Kevin bisa saja memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Jika dia bergabung, pelatih Shin Tae-yong akan sangat diuntungkan. Kevin diketahui bisa bermain di banyak posisi, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang, hingga winger. 4. Pascal Struijk. Meskipun berhasil membawa Leeds United promosi ke Premier League musim 2024-25, Pascal Struijk belum menjadi pilihan Ronald Koeman. Jadi, apakah Pascal siap bergabung dengan timnas Indonesia? 3. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald dikabarkan akan tiba di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni 2024. Jika benar, timnas Indonesia akan mendapatkan pemain berkualitas tinggi yang pernah berkarier di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. 2. Tristan Goijer. Masih berusia 19 tahun, Tristan Goijer berhasil mencatatkan 10 penampilan bersama tim senior Ajax Amsterdam musim ini. Posisi fullback kanan adalah posisi yang biasa dijalani oleh pemain berdarah Belanda ini. 1. Ian Maatsen. Dibandingkan nama-nama lain, Ian Maatsen hampir tampil di Euro 2024.
Pemain yang memiliki nilai pasar 40 juta euro atau 703 miliar ini sempat masuk skuad sementara timnas Belanda di Euro 2024 sebelum akhirnya dicoret. Berusia 22 tahun, Jan Madsen dianggap sebagai pemain dengan prospek tinggi. Setelah tampil apik bersama Borussia Dortmund, Jan Madsen mungkin akan kembali ditarik Chelsea musim depan. Ini dia, deretan pemain multifungsi pengubah permainan. STY dilanda dilema, siapa yang akan dipilih? Kejutan terbesar tahun ini, Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi dua laga terakhir grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia akan mengandalkan 22 pemain untuk pertandingan ini. Skuad Garuda memiliki banyak pemain serbaguna yang bisa bermain di berbagai posisi. Berikut 5 di antaranya. 1. Sandy Walsh. Sandy Walsh telah mengemas 10 caps untuk tim Garuda. Pemain KV Mechelen ini melakukan debutnya dalam FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada September 2023. Sandy tidak hanya bermain sebagai bek kanan, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. 2. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah pemain termuda di skuad Garuda, baru berusia 19 tahun. Meskipun masih muda, gelandang asal Jakarta ini merupakan pemain penting bagi timnas Indonesia. Selain sebagai gelandang serang, mantan pemain Persebaya Surabaya ini bisa bermain sebagai gelandang tengah dan sayap kiri. Ia telah tampil dalam 21 pertandingan dan mencetak 3 gol untuk tim senior. 3. Nathan Chu Aon. Nathan biasanya bermain sebagai bek kiri, tetapi juga bisa mengisi posisi bek kanan. Pemain berusia 22 tahun ini sudah menjadi andalan Shin Tae-yong meskipun belum lama berseragam tim Garuda. Dalam Piala Asia U23, Nathan juga bermain sebagai gelandang menunjukkan bahwa dia adalah pemain belakang yang lengkap, mampu bertahan dan membantu serangan. 4. Asnawi Mangkualam. Pemain berusia 24 tahun ini adalah salah satu pemain berbakat di timnas Indonesia. Peran Asnawi di sektor pertahanan Garuda sangat vital. Mantan pemain PSM Makassar ini bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang, termasuk bek kanan, gelandang kanan, dan gelandang bertahan. 5. Rafael Struijk. Rafael Struijk adalah pemain serbaguna yang bisa bermain di berbagai posisi. Selain sebagai penyerang sayap kiri, pemain berusia 21 tahun ini juga bisa menjadi striker murni dan sayap kanan. Kemampuannya untuk bermain di banyak posisi memudahkan pelatih dalam menyesuaikan strategi dan formasi permainan. Tidak heran jika Rafael selalu menjadi andalan di timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain serbaguna ini, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.